Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rida Sang Juara. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang tax planning untuk pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Untuk referensi atau literaturnya saya masih menggunakan referensi yang sama ya, yaitu dari bukunya Bapak Priyanto Budi. Baik, langsung saja ya. Nah, sebelum saya memasuki pada sub pokok bahasan ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21? Teman-teman sudah tahu ya, sudah pernah belajar di mata kuliah perpajakan bahwa untuk PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang diperuntukkan untuk orang pribadi ya, atau yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Entah itu dari gaji, kemudian honor, kemudian pendapatan-pendapatan yang lainnya selain yang tidak dipotong dari pasal 23. Jadi masih ada 21, ada 23. Jadi teman-teman jangan bingung ya. PPh 21 sendiri, PPh 23 sendiri karena hampir sama. Kalau untuk spesialis di PPh 21 ini adalah penghasilan diterima khusus hanya untuk WP orang pribadi. Ya, itu adalah cara mudah kita untuk memahaminya. Baik, langsung saja ini adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 ya. Kalau teman-teman simak di buku itu sebenarnya ada banyak sekali ya untuk trik atau tips-tips bagaimana melakukan tax planning untuk PPh pasal 21 ya. Saya bacakan yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih konsep yang namanya konsep withholding sistem ya, atau sering disebut dengan withholding tax. Kemudian yang kedua, kita harus tahu siapa saja sih pemotong untuk PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah kita harus mencermati perbedaan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Kemudian yang berikutnya kita harus tahu pembagian objek PPh pasal 21. Kemudian yang kelima, kita harus mencermati perbedaan objek PPh pasal 21 dan objek PPh pasal 23. Kemudian ini saya kutip dari buku ya. Kemudian kita harus bisa mencermati imbalan jasa arsitek wajib pajak orang pribadi. Yang ketujuh, kita harus bisa menentukan saat pemotongan PPh pasal 21. Kemudian memilih perlakuan akuntansi untuk PPh pasal 21. Ya, mencermati perbedaan perlakuan PPh pasal 21 atas cadangan bonus, menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk pegawai, dan yang terakhir adalah membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi. Nah, teman-teman untuk bisa menyimak lebih lanjut ya penjelasannya semuanya ada di referensi ya, di buku yang sudah teman-teman sediakan. Baik, kita masuk kepada non pemotong ya. PPh pasal 21 ini adalah subnya ya, sub dari materi yang tadi saya bacakan tadi. Nah, ada beberapa organisasi yang dia dianggap sebagai bukan pemotong kaitannya dengan PPh pasal 21. Nah, ini teman-teman, ini ada yang namanya organisasi internasional ya. Di antaranya ada apa aja Bu? Ada IBRD, ada IMF, UNDP. Nah, sub-subnya ada lagi, ada ada UNEP, ada SCEP, ada IMO, IPED, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Nah, ini ada ILO, FHO, UNICEF, UNESCO, WHO, dan seterusnya. Ini adalah organisasi-organisasi yang mereka dianggap atau dikukuhkan tidak menjadi pemotong PPh pasal 21. Nah, ini sambungannya ya, teman-teman. Oke, banyak sekali ya. Ini referensinya dari Peraturan Menkyu nomor 156 PMK 010 tahun 2015. Oke, untuk perbedaan pengertian pekerja atau buruh pegawai. Nah, ini ya teman-teman perlu ketahui bahwa kalau berhubungan dengan PPh pasal 21 kita pasti berhubungan dengan apa yang namanya tenaga kerja ya. Kalau di pajak itu tidak ada namanya karyawan atau pegawai, tidak. Tapi yang dipakai adalah tenaga kerja sama pemberi kerja, hanya dua itu. Nah, ini ada beberapa istilah untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk teman-teman sebagai general knowledge saja.
Tenaga kerja itu ya berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, kalau ketentuan di pajak itu ada yang namanya pegawai, tapi pegawainya tidak spesifik ya. Kalau pegawai itu dia gabungan dari pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Tapi kalau pegawai tetap sendiri ada lagi deskripsinya, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan seterusnya ya. Kemudian yang tidak tetap itu yang hanya menerima penghasilan tapi pekerjaannya tidak bersifat teratur. Gitu. Ini kalau dari istilah ketenaga kerjaan di-compare dengan ketentuan pajak ya. Ini sumbernya dari peraturan Menkyu. Oke. Nah, jadi kalau istilah di pajak itu sebenarnya hanya ada tenaga kerja atau pegawai tadi, sorry, saya kurang menambahin ya. Tenaga kerja atau pegawai atau pemberi kerja itu. Kemudian kita masuk pada klasifikasi objek PPh pasal 21. Untuk klasifikasi objek PPh pasal 21 kita lihat dulu nih. Apakah dia benefit in cash ataupun benefit in kind. Bedanya apa, Bu? Kalau benefit in cash itu diberikan secara tunai, diberikan uang secara tunai begitu. Apa yang diberikan ya salah satu bentuk fasilitas yang dari pemberi kerja ya atau perusahaan. Tetapi kalau benefit in kind ini diberikan secara bentuk kenikmatan, fasilitas atau natura ya. Jadi teman-teman bisa membedakan jenis-jenis penghasilannya baik objek pajak maupun non objek pajak. Nah, ini ada perbedaannya di sini. Yang diberikan dari pemerintah untuk benefit in kind itu non objek pajak, kemudian wajib pajak lainnya juga non objek pajak. Sisanya adalah objek pajak. Kemudian masuk pada objek PPh pasal 21. Ini adalah penentuan mana sih yang masuk kategori benefit in cash sama benefit in kind ya. Ini ceritanya ada dua kasus, yaitu PT penyewaan gedung sama penyewaan alat berat. Nah, di sini sudah dibedakan untuk yang benefit in kind itu yang biaya rawat inap ya. Ini inap, ini bentuknya adalah natura ya teman-teman. Kemudian ini juga yang di sini premi asuransi dibayar pemberi kerja. Ini bisa masuk benefit in cash, bisa tunai atau mungkin bisa bentuk kenikmatan. Nah, untuk objek pajaknya yang pada penyewaan gedung untuk poin A, B, C, dan D itu adalah semuanya masuk objek pajak. Tapi untuk yang penyewaan alat berat A, B, C sampai D ya, ini kurang ya, sampai D. Ini yang masuk dalam non objek pajak adalah yang D ya, biaya rawat inap jalan langsung dibayar pemberi kerja kepada rumah sakit atau klinik, itu merupakan benefit in kind. Nah, ini yang tadi ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian penghasilan sebagai objek pajak PPh pasal 21. Teman-teman sudah pasti tahu ya namanya penghasilan. Penghasilan itu secara garis besar dibagi jadi dua. Ada objek PPh pasal 21, jadi ada objek sama non objeknya. Sedangkan untuk objek sendiri bagaimana? Untuk objek sendiri dibagi lagi nih, objeknya objek final kah atau tidak final. Nah, kita nanti akan kupas. Nah, ini ada contoh pembagian penghasilan sebagai objek PPh pasal 21. Kalau yang merupakan objek pajak itu aturannya ada di pasal 4 ayat 1 ya, teman-teman. Tapi kalau untuk objek pajak final ya, itu masuknya adalah di pasal 21 ayat 5 atau pasal 4 ayat 2. Jangan lupa, untuk yang non objek itu masuknya pasal 4 ayat 3. Jadi berurut, pasal 1 itu objek pajak, pasal 2 itu objek pajak final, kemudian yang pasal 3 itu non objek PPh. Jadi kalau teman-teman ditanya mana sih yang merupakan preferensinya berdasarkan referensi gitu ya, maksudnya berdasarkan referensi sumbernya, mana yang merupakan pajak final itu referensinya pakai apa ya, berarti pakai yang pasal 4 ayat 2. Jadi jangan ketukar ya, yang satu itu adalah objek pajak, yang kedua adalah objek pajak final, yang ketiga adalah bukan objek pajak. Untuk rincian penghasilannya di sini sudah ada ya. Untuk objek pajak berarti ya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji. Yang saya sudah singgung di depan, ada gaji, ada upah, ada tunjangan, honorarium, ada komisi, bonus, gratifikasi dan seterusnya ya. Ini yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
Kemudian untuk yang final, apa aja sih yang masuk kategori objek PP01 tapi yang final? Nah, pesangon nih teman-teman. Pesangon, kemudian uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Nah, beda ya. Kemudian untuk non objek pajak berarti yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Nah, di sini ada bentuknya adalah natura ya. Tergantung dari siapa yang memberikannya. Kemudian ada asuransi ini, ada asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi hidup, asuransi beasiswa ini juga merupakan non objek pajak. Ini sambungannya untuk beasiswa ada peraturannya khusus ya. Dia juga merupakan non objek. Oke, kita masuk pada istisar objek PPh pasal 21, pengurang yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Nah, jenisnya banyak ya teman-teman ya, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap ada yang namanya penghasilan teratur sama penghasilan tidak teratur. Kayak misalkan teman-teman bekerja di salah satu instansi, teman-teman dapat gaji bulanan, itu merupakan penghasilan teratur ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat bonus kan nggak tiap bulan ya, misalkan di akhir tahun baru dapat bonus, itu namanya adalah penghasilan yang tidak teratur. Nah, untuk jenis pengurangnya seperti biasa ya, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada iuran tunjangan hari tua, ada PTKP. Teman-teman tahu ya, biaya jabatan 5% ya, maksimal 6 juta per tahun. Kemudian untuk iuran pensiun 5% juga, maksimal adalah 2,4 juta per tahun. Kemudian iuran tunjangan yang lain ya, ada JHT. Ini kalau nggak salah sekitar 5,7 ya, 5,7%, di mana 3,7% itu diberikan oleh pemberi kerja, kemudian yang 2% dibayar oleh pekerja. Kemudian ada PTKP, teman-teman pakailah PTKP yang 2016 ya, itu yang masih dipakai sampai tahun sekarang. Ada 4 komponen ya, 5%, 15%, 25% sampai 30%. Nah, untuk tarifnya masih masuk pada tarif pasal 17. Ya, ini jelas ya. Nah, kemudian untuk uang pensiun sama penghasilan lainnya, nah ini pengurangnya juga disesuaikan ya. Kalau di uang pensiun berarti adalah pengurangnya ada biaya pensiun, kemudian PTKP. Tarifnya masih sama 17. Uang pesangon, nah teman-teman kalau aturan untuk menghitung atau tarif untuk uang pesangon itu hanya ada dua tarif ya, 0% sama 5%. Kalau misalkan penghasilan brutonya dia sampai dengan 50 juta, dia masuknya masih 0%, tidak kena pajak atau tarif pajaknya adalah 0%. Tapi kalau misalkan dia di atas 50 juta sampai dengan 1 juta, tarifnya paling terbesar adalah hanya 5% ya. Kemudian untuk manfaat pensiun, JHT sama jaminan JHT ini sama ya. 0% sama 5% sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk penghasilan yang tidak tetap, kalau tadi di depan saya sudah mengupas tentang penghasilan pegawai tetap, kalau yang ini adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kategorinya beda-beda ya. Kalau misalkan dia dalam sehari nih ya, atau teman-teman dalam sehari penghasilan tidak mencapai 300.000, itu artinya tidak kena pajak ya. Kemudian kalau yang penghasilannya melebihi 300.000 sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 tahun bulan kalender belum melebihi 3 juta, itu pengurangnya adalah 300.000 per hari ya, atau iuran JHT. Untuk tarifnya sendiri 5% ya, yang di sini ya. Di sini akan ada tutup gambar saya ini 5%. Kalau misalkan dalam jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender itu dia lebih dari 3 juta, kalau tadi kan pas 3 juta, kalau yang misalkan dia lebih 3 juta tapi tidak lebih dari 8,2, masih sama, tarifnya adalah 5%. Tapi untuk pengurangnya adalah PTKP yang sebenarnya, yaitu PTKP itu jumlah hari kerja yang sebenarnya, dan PTKP sehari adalah PTKP dibagi 360 hari ya, serta ada pengurangnya JHT atau THT ya. Kemudian jika dia melebihi 8,2 ya berarti dia sudah mengikuti tarif normal ya. Tarifnya pasal 17. Untuk pengurangnya seperti biasa. Kemudian yang tidak tetap tapi ya dibayarkan secara bulanan ya. Jumlah kumulatif penghasilan diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP. Nah, ini juga tarifnya adalah sudah tarif normal ya yang teman-teman biasa hitung. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai atau honorarium, komisi, dan seterusnya ya. Nah, ini pengurangnya PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari
satu pekerjaan saja. Untuk tarifnya sama ya, tarifnya pasal 17. Oke. Ini adalah papanda ya, atau tenaga ahli ya. Jenisnya banyak, ada akuntan, ada arsitek, ada lawyer, notaris, konsultan, agen iklan, dan seterusnya. Ini pengurangnya hubungan kerja dengan pemotong pajak dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Ini sama yang tadi ya. Kemudian tarifnya bagaimana, Bu? Nah, tarifnya ada ini ya. Selain dikalikan dengan tarif dari pasal 17, misalkan yang tadi 4 komponen tadi ada 5%, 15%, 25-30, dikalikan lagi 50% kali penghasilannya bruto, teman-teman. Misalkan nanti teman-teman menjadi seorang akuntan nih, punya pekerjaan bebas jadi akuntan, selain bekerja di tempat yang lain misalkan. Teman-teman tarifnya pakainya ini ya. Misalkan dia tarif 17 di 17-nya ada 5%, berarti 5% dikali 50% dikali dengan jumlah penghasilan brutonya. Kemudian nomor 8, imbang kepada peserta kegiatan antara lain meliputi perlombaan. Misalkan teman-teman nih ikut lomba seni, iptek, dan jenis-jenis perlombaan lainnya, itu tidak ada pengurangnya ya. Tapi untuk tarifnya berapa? Tarifnya adalah untuk nomor 8 tarifnya adalah masih sama ya. Tarifnya pasal 17 ya, dikali dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali membayar yang bersifat utuh dan tidak dipecah ya. Masih sama yang tadi. Nah, nomor 9 kalau misalkan bentuknya natura nih ya, natura penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan non NPPN ya, atau demand profit. Nah, jenis pengurang yang diperbolehkan sesuai dengan jenis penghasilan pada butuh 1 sampai 6 yang tadi di atas ya. Penerimaannya bagaimana? Penerimaannya dalam bentuk natura ini digabungkan dengan jenis penghasilan tersebut. Untuk tarifnya masih sama ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPA ini ya, dikali dengan penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Kemudian untuk honorarium yang sifatnya tidak teratur, ini tidak ada pengurang, tarifnya sama ya 17 kali penghasilan bruto kumulatif. Tantiem, gratifikasi, penarikan itu juga masih masuk. Kemudian yang nomor 13, penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, termasuk PNS gitu kan, TNI atau pensiunan itu sudah diterapkan peraturannya sesuai dengan peraturan Permenkyu ya, ada namanya 262 tahun 2010. Untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang tidak memiliki NPWP disesuaikan dengan jenis penghasilannya, ya kan? Oke. Untuk tarifnya masih sama ya, tarifnya masih pasal 17 ya. Tapi kalau dia tidak punya NPWP bagaimana? Berarti dia 100% lebih tinggi ya. Kalau untuk karena ini PPh berarti dia harus 20% ya. Yang berlaku untuk pemotongan PPh itu, tapi itu yang tidak final ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan santunan asuransi ya kan, natura, iuran pensiun, zakat dan beasiswa tidak ada pengurangnya. Dan ini juga merupakan non objek pajak ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang ini tidak dipotong pajak. Beasiswa juga sama. Oke, masuk pada perbedaan objek pajak PPh pasal 21 dan 23. Kita lihat dulu nih. Kalau PPh 21 itu kan penerimanya adalah wajib atau OWP OP ya. Kalau untuk PPh pasal 23 itu adalah penerimaannya untuk WP badan. Itu ciri khas yang pertama. Nah, ceritanya ini ada salah satu contoh kasus ya. Untuk KAPA Digang karena ini dia sifatnya adalah orang pribadi, otomatis PPh-nya adalah yang dipotong adalah PPh untuk PPh pasal 21. Kemudian KKP ya, Adigung dan Adiguna karena ini badan, otomatis dia masuknya ke sini jenisnya adalah badan ya. Jenis potongannya adalah PPh pasal 23. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 karena ini dia WP orang pribadi, dua-duanya ini ya, ini berarti jenisnya orang pribadi dan jenis potongan PPh-nya adalah PPh pasal 21. Jelas ya? Ya. Ini adalah jurnal akuntansi saat pemotongan PPh pasal 21. Ceritanya ini
contoh kasus saja ya teman-teman ya, bagaimana sih cara penjunalan pada saat dipotongnya PPh 21. Dari sisi akuntansi, kita lihat dulu dari sisi akuntansi. Untuk penjunalan pada saat penagihan ya, simpel saja jurnalnya biaya jasa pada utang usaha ya. Contohnya misalkan ini 100 juta, dibayarnya pada tanggal pada saat ditagih itu 20 Desember. Tinggal ditaruh aja tanggalnya. Kemudian pada saat pembayarannya, jadi kan tadi ditagih tuh, pada saat ditagih tuh dibuat jurnal, kemudian pada saat pembayaran dibuat jurnal juga. Tinggal dibalik saja teman-teman, kayak yang tadi utang usahanya di posisinya di kredit, tinggal diubah ke posisi debit. Karena dia membayar, berarti tinggal diubah di kreditnya bisa kas atau bank ya. Pembayarannya kapan? 10 bulan berikutnya. Misalkan ya, ini di sini misalkan tanggal 12 Februari karena ini beda 2 bulanan. Karena beda tahunnya. Kemudian jurnal akuntansi dari sisi akuntansi dan pajak. Nah, pada saat penagihan kurang lebih masih sama ya, caranya sama yang di depan ini. Kemudian untuk pengakuan utang pajak ya. Kalau di akuntansi tidak ada yang namanya utang pajak, tapi kalau di pajak ada yang muncul ya, akun atau jurnal utang PPh pasal 21 ya. Untuk nyata pengakuan utama, jadi posisinya di kredit ya, muncul 5% ya dari 100. Kemudian yang 3 untuk mencatat pembayaran. Nah, yang tadinya itu pada saat diakui utangnya itu utang pajak pada utang PPh pasal 21, pada saat mau membayar tinggal dibalik saja utang PPh pasal 21 pada kas atau bank ya, 2,5 angkanya. Nah, untuk mencatat tagihan ya berarti tinggal utang usaha sama bank ya, kan tagihannya ini sudah dibayar ya, jadi tinggal kita buat jurnal utang usaha pada bank, tinggal angkanya dimasukkan. Nah, ini masih sama ya, ilustrasi pelakuan akuntansi untuk PPh pasal 21. Kaitannya dengan PPh 21 karyawan ya, karyawan. Misalkan pajak ditanggung karyawan, jadi ada tiga pilihan ya. Perlakuan bagaimana PPh ini dilakukan pengenaan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, pajak bisa ditanggung karyawan ya. Yang kedua, pajak bisa ditanggung pemberi kerja, tapi pemberi kerja tidak memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang atau disebut dengan metode gross. Atau opsi yang ketiga, pajak ditanggung pemberi kerja dan pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang. Metodenya adalah metode gross up. Kalau yang di depan tadi adalah gross, kalau yang nomor 3 ini adalah gross up. Jadi caranya sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang pertama, pajak ditanggung karyawan. Jadi perusahaan bisa memilih posisi seperti ini. Biasanya kalau dia perusahaannya adalah perusahaan yang besar atau dia melakukan laba ya, kalau laba dia akan lebih cenderung memilih yang ketiga, yang ini. Kalau perusahaannya laba dia cocok untuk menggunakan metode yang ketiga, tapi kalau perusahaannya dia rugi atau merugi, dia untuk pilihannya adalah yang nomor 2. Tapi kalau kondisinya dia stabil ya dia bisa menggunakan posisi yang nomor 1 ya. Oke, pajak tanggung karyawan simpel saja, jurnalnya seperti ini teman-teman ya. Karena pajaknya itu yang nanggung karyawannya sendiri, otomatis langsung saja biaya gajinya berapa ya. Biaya gajinya berapa, kemudian dipotong 5% ya, dari 1.050.000, kemudian sisa yang dia terima adalah segini ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pajak ditanggung pemberi kerja, tapi pemberi kerja tidak memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang, akunya seperti ini. Jadi dia akan muncul yang namanya biaya pajak ya. Biaya gajinya masih sama 1 juta. Nah, biaya pajaknya ini ditanggung pemberi kerja ya. Jadi dia sifatnya adalah non deductible expense ya. Nanti dia akan keluar lawan dari biaya pajak ini, nanti dia akan jadi di kreditnya adalah utang PPh 21 ya, sama-sama 50.000, kemudian sisanya adalah 1 juta. Nah, begitu. Jadi pajak itu yang nanggung adalah perusahaan ya, pemberi kerja, dan pemberi kerja tidak memberikan tunjangan. Jadi
dia pure menanggung dan tidak memberikan tunjangan kepada karyawan ya, tunjangan PPh-nya. Modalnya seperti jurnalnya. Kemudian kalau di option yang ketiga, pajak ditanggung pemberi kerja dan pemberi kerja memberikan tunjangan. Nah, kalau ini modelnya adalah metode gross up ya. Dia akan membuat muncul yang namanya akun tunjangan pajak. Nah, bedanya di sini. Lawannya apa? Berarti nanti sini lawannya ada PPh, utang PPh. Tunjangan pajak ini pasti angkanya akan sama dengan utang PPh ya, 52632 di sini. Untuk banknya berarti sama 1 juta. Nah, ini metode-metode dan cara penjurnalannya. Oke. Masuk ke analisis perencanaan pajak untuk perlakuan akuntansi atau PPh pasal 21. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya, alternatif butir 2 dan alternatif butir 3. Kalau yang butir 2 tadi adalah pajak ditanggung sama pemberi kerja dan pemberi kerja juga tidak memberikan tunjangan kepada karyawan. Kalau yang ketiga ini pajak ditanggung sama pemberi kerja, tapi pemberi kerja juga memberikan tunjangan PPh kepada karyawan. Ini yang kedua adalah gross, tapi kalau yang ketiga adalah gross up. Ini salah satu contoh dari gambaran perhitungannya. Misalkan penghasilannya adalah penghasilannya segini ya. Nih. Ini di laba rugi intern atau internal sama laba rugi fiskal. Jadi ini adalah komersial, yang ini adalah fiskal ya, untuk koreksi fiskal. Misalkan dia ada biaya operasi, ada gaji, tinggal itu saja di sini misalkan 1 juta, 1 juta. Nah, biaya pajak. Nah, kalau alternatif yang kedua kan tadi dia tidak memberikan tunjangan, otomatis kan diambil langsung sama si pemberi kerja, ya kan? Dia akan muncul biaya pajaknya di sini. Gitu, tinggal bawahnya nanti dijumlah. Tapi kalau misalkan dia mendaja gross up ya, dia yang muncul bukannya biaya pajak, tapi yang muncul adalah tunjangan karena dia di gross up kan, ditunjangkan ya, muncul di sini. Nah, ini juga muncul di sini. Begitu. Untuk penghitungan dari metode gross up sendiri panjang ya urutannya, ada rumus-rumusnya, teman-teman nanti bisa coba searching di Google ya. Karena ada metode cara penghitungannya sendiri untuk metode gross up. Tapi intinya adalah kalau metode gross up ini baik tunjangan PPh sama utang PPh-nya adalah sama angkanya. Ya, misalkan dia 52, 632 berarti angkanya akan sama. Nah, tinggal dihitung saja untuk penghasilan netonya ketemu ya, teman-teman. Nah, tinggal dihitung kalau misalkan di PPh badan dikalikan 25% ya. Kemudian kalau misalkan di PPh 21 misalkan ditarif di komponen pertama 5%, tinggal dijumlahkan saja. Nah, angkanya akan kelihatan. Ya. Jadi kalau yang metode gross dia dapat 175.000, tapi kalau metode gross up dia lebih rendah, 164.000. Jadi ini teman-teman sebagai salah satu solusi dalam membayar pajak ya, supaya PPh pajak yang tunjangan dia lebih sedikit, lebih hemat, bisa menggunakan metode yang ini. Tapi dilihat dulu dengan kondisi perusahaannya, apakah perusahaannya dia untung atau rugi ya, atau dia stabil. Kemudian kita masuk pada ilustrasi perlakuan akuntansi atau cadangan bonus. Nah, untuk ilustrasi cadangan bonus ada 3 metode ya. Yang pertama itu adalah utang bonus atau bonusnya diakrualkan. Nah, sebenarnya ada 3, utang bonus atau bonus akrual sama yang di sini yang 3 adalah provisi bonus. Cuman biasanya sih untuk utang bonus sama bonus akrual itu digabung ya di kolom A ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara penjurnalan manakala bonusnya diakrualkan ya. Nah, diakui sebagai utang. Cukup ditulis biaya bonusnya, kemudian utang PPh itu sama bonus akrualnya ya. 2 juta, utang PPh 21-nya berapa, tarifnya. Kalau bonusnya biasanya 10%, jadi tinggal dikalikan saja ya, 10% kali 2 juta, nanti akan ketemu di sini sekitar 200.000. Kemudian bonus akrualnya adalah selisihnya. Nah, tadi untuk mengakui cadangan bonus. Kalau misalkan untuk mengakui pembayarannya kan sudah dibayar tuh, tinggal ditulis saja nih provisi bonusnya sama bank ya. Ini untuk jurnalnya. Kemudian kalau posisinya dia diakui sebagai provisi bonus, nah berarti kita karena kan perusahaan itu pada saat dia membayar bonus dia akan mencadangkan bonus terlebih dahulu. Nah, pada saat dia sudah mencadangkan sekian 100 juta misalkan. Nah, terus kita harus pikirkan bagaimana realisasinya, apakah sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan aktualnya
cadangan tadi ataukah justru selisih plus lebih atau minus. Nah, itu yang harus yang perlu dihati-hati ya, yang perlu diperhatikan. Oke. Untuk mengakui cadangan bonus, tinggal biaya bonus pada provisi bonus ya, angkanya misalkan dia 2 juta, kemudian kalau misalkan dia mau dibayar otomatis kan namanya bonus itu kena pajak ya 10%. Tinggal saja provisi bonusnya tadi sekian, utangnya sekian ya, banknya selisihnya. Untuk mengakui misalkan ini bulan 2000X1, kalau 2002X2 tinggal di jurnal lagi aja ya, biaya bonus sama provisi ya. Kemudian pada saat pembayaran bonus di 2000X2. Nah, muncul nih kalau pembayaran berarti kan muncul PPh ya, itu utang PPh pasal 21, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, jadi ini sebenarnya contoh kasus 2 periode ya, 2000X1 sama 2000X2 pada saat dia membayar sama pada saat mengakui cadangan bonus gitu. Nah, kemudian ini untuk masih sama ya, pada saat dia mengaku cadangan bonus, simple biaya bonus pada provisi bonus. Pada saat dia membayar 3 akun ya, kalau pada saat mengaku cuma 2 akun, biaya bonus pada provisi bonus, tapi kalau untuk pembayaran bonus ada 3, ada timbul yang namanya utang PPh pasal 21, karena kan dipotong bonusnya ya, 10% dari provisi bonusnya, kemudian selisihnya adalah bank. Oke, sebelum masuk ke sini, nah tugas dari teman-teman pada pertemuan ke-6 kali ini adalah pertama menemukan keywordnya sama memberikan kesimpulan dari hasil paparan video yang saya berikan ini. Nah, untuk keywordnya simpel ya, keywordnya mudah ya. Teman-teman cukup menulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Ya, keywordnya dimulai dari hashtag 001, hashtag lagi, text planning PPh 21, gabung semua ya, depannya besar-besar, T besar, P besar, P lagi besar, dan 21. Jadi saya ulangi untuk penulis pertama, hashtag 001, hashtag lagi, text planning PPh pasal 21. Untuk yang urutan kedua berarti tinggal hashtag 002, hashtag lagi, text planning PPh pasal 21, dan seterusnya. Itu untuk keywordnya. Kemudian untuk kesimpulan silahkan dilanjutkan setelah keyword, sambungannya silahkan berikan kesimpulan ya, isinya apa. Minimal 200 kata ya teman-teman ya. Berikan kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Diambil dari mana Bu referensinya? Dari video yang saya sajikan ini. Oke, itu saja untuk keyword dan cara penulisan kesimpulan. Nah, kita masuk lagi pada analisis perencanaan pajak untuk imbalan tunai dan imbalan natura. Kalau yang ini masih seputar yang tadi ya, masih sama teman-teman caranya ya, sama yang tadi. Jadi yang alternatif kedua ini adalah di mana pemberi kerja menanggung PPh-nya karyawan, tetapi tidak memberikan tunjangan kepada karyawan. Nah, kalau yang butir 3 ini adalah PPh-nya karyawan ditanggung oleh pemberi kerja dan juga memberikan tunjangan PPh kepada karyawan. Ini sama ya, contohnya seperti tadi. Kalau misalkan contohnya penghasilannya berapa, tinggal masukkan ya. Ini sama-sama yang tadi sih ya. Misalkan untuk benefit in kind diberikannya adalah kenikmatan, tinggal masukkan saja angkanya. Kemudian kalau benefit in cash tinggal masukkan saja. Bedanya kalau yang in kind dia masuknya ke butir 2, kalau yang in cash dia masuknya ke butir 3. Ya. Kemudian misalkan ada tunjangan gross up, karena yang butir kedua ini adalah gross saja, yang ketiga adalah gross up. Berarti kita masukkan yang gross up sesuai dengan kolomnya gross up. Masukkan angkanya. Nah, tinggal bawahnya misalkan ada biaya, tinggal di total ya, total saja, totalnya semuanya. Kemudian tinggal dipotong, kalau badan ya 25%, kalau PPh 1 tarif pertama ada 5%. Nah, tinggal di total angkanya. Di sini kelihatan untuk butir 2 250.000, untuk butir 3 128.724. Artinya gross up lebih
kecil gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilah ya atau menganalisis dari dua metode ini. Nah, kemudian penggunaan kode unik ini adalah salah satu tips atau trik text planning untuk PPA pasal 21 terakhir adalah menggunakan kode unik. Misalkan perusahaannya adalah perusahaan yang menggunakan database atau tabulasi bentuknya Excel. Nah, teman-teman sajikan kode ini ya di salah satu kolomnya pada saat yang berkaitan dengan transaksi pajak di Excel-nya. Nanti pada saat di filter, ketemu nih mana aja sih yang masuk dalam transaksi pajak PPA 21. Pakailah kode hashtag 21. Kalau misalkan 23 ya berarti hashtag 23. Kalau misalkan 15 ya hashtag 15 itu untuk memudahkan manakala tidak menggunakan sistem. Tapi kalau misalkan database di satu kantor atau perusahaan itu menggunakan Excel. Jadi bisa dipilih dengan menggunakan kode ini. Itu untuk memudahkan saja ya. Tapi kalau misalkan dia sudah menggunakan sistem ya tinggal ditarik saja kodenya. Kalau menggunakan kode angka atau menggunakan kode hashtag seperti ini juga bisa ya, langsung ditarik nanti akan muncul semua. Ini loh contoh dari semua transaksi yang berkaitan dengan PPA pasal 21 supaya kita lebih mudah memonitoringnya. Ini fungsinya untuk kemudahan monitor ya, untuk memonitori sama mengevaluasi. Ini contohnya adalah ada yang namanya PPh 21 berkaitannya dengan biaya jasa dan utang usaha. Nah, ini dia muncul angkanya ya, junanya, kemudian lagi ada utang PPh 23 ya. Kemudian dan seterusnya sampai. Nah, jadi kita bisa melihat mana saja transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan ya, bisa menggunakan kode unik. Ini juga bagian dari tax planning. Baik. Makasih, selesai ya untuk paparan dari presentasi hari ini di pertemuan ke-6 tentang tax planning PPA 21. Untuk lebih lengkapnya, karena ini namanya juga per poin, jadi saya ambilnya juga per poin ya, poin-poinnya saja. Untuk lebih lengkapnya, literaturnya lebih jelasnya, teman-teman bisa simak di buku Bapak Priyanto Budi. Oke, cukup ya untuk pemaparan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan ya, dan mohon maaf apabila ada perhitungan-perhitungan atau mungkin kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, jangan lupa untuk like ya teman-teman ya, like dan subscribe, bisa komentar yang sopan. Kemudian misalkan mau di-share ke teman-teman yang lain juga boleh, silahkan. Oke ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.